Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baiklah, pada hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang akan disampaikan oleh Ibu Sana Silalahi. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua nanti berdoa, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima penutup, dan selanjutnya doa. Untuk lancarnya acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Syahri. Kepada Pak Alfi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa secara agama Islam. Sekarang marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi menuju siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan penindasan budaya positif pada siang hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua, dan memunculkan motivasi dan inovasi dalam pembelajaran yang akan kami terapkan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berikan kepada Pak Alfi. Selanjutnya yaitu pengarahan atau kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rasita Taligan SPDM M. Kita persilakan. Selamat pagi, menjelang siang bagi kita semua, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk melakukan penjelasan yang akan dibawakan oleh Ibu Sonda, di mana Ibu Sonda hari ini mengadakan penjelasan. Dia dari CGP Revolusi. Jadi hari ini penjelasannya tentang aksi nyatanya budaya positif. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, Ibu ini dari sekolah kita. Ini hari dia mengadakan aksi nyata dari CGP-nya, yaitu CGP Revolusi tadi. Semoga Ibu ini membawa kita ke jalan yang baik, khususnya dalam perkembangan karir, khususnya karir kita sebagai guru. Di sekolah kita ini sudah banyak muncul, sudah bermunculan guru-guru yang hebat. Jalan yang ketiga
sudah ada di sini, saya minta nggak hanya 3, tambah lagi seterusnya dan seterusnya untuk pengembangan karir sesuai dengan permintaan Menteri Pendidikan kita. Walaupun kita SLB, ya, walaupun kita guru SLB, saya sangat bangga dengan mampunya seorang guru SLB mengikuti guru-guru umum. Mereka ada CGP, kita juga punya. Mereka ada PP, kita punya. Mereka ada CGP rekondisi, kita juga punya. Hebat sekolah kita, SLB, ya kan? Marilah kita tepuk tangan untuk guru-guru umum. Jadi, untuk menerangkan apa itu nanti budaya positif yang akan disampaikan Ibu Sonang pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita, terkhusus pertama dulu untuk guru, berikutnya untuk anak-anak kita dan sekolah kita. Jadi saya harapkan guru-guru yang muda ini ya, yang masih mampu ya berbuat, lakukanlah, ikutilah jejak-jejak guru-guru yang hebat ini. Saya harapkan semuanya ya, tidak harus ditentukan guru bidang seperti ini, guru bidang seperti ini, semuanya sama ya. Saya harapkan pada kita semuanya ya, mari kita melangkah untuk lebih baik. Jadi apa itu budaya positif? Maka mari kita dengarkan ibu narasumber kita yang mengikuti perkembangan karirnya guru CGP rekoneksi. Mari kita dengar bersama-sama. Kami persilakan kepada Ibu Sonang. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan berpantun dulu. Kawan-kawan cakep-cakep ya. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Abunya putih bagikan susu. Cakep. Marilah kita dengar materi ini Bapak Ibu. Cakep. Tetap semangat, jangan lesu. Ibu Sonang untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Sonang kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, Ibu. Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Mensek yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang kami ikuti proses pembelajaran di program Guru Pembina. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya walaupun saat ini kita sudah capek dan lapar. Terima kasih. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mendapatkan jasanya dari Tuhan kita yang mengajar. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan aksi nyata kami, yaitu implementasi budaya positif. Bapak Ibu, adapun agenda kita saat
tahap ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian doa, bukan dos, doa. Kemudian ice breaking, nanti akan saya buatkan ice breakingnya, ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan melakukan diskusi kelompok belajar. Diskusi ini, pertemuan kita hari ini kita buatkan menjadi suatu aktivitas atau kegiatan di kelompok belajar kita. Jadi diskusi ini adalah diskusi kelompok belajar kita, kombel kita yang bernama SLB Hebat. Kemudian yang ketiga, agenda yang ketiga itu tanya jawab dan penguatan. Kemudian yang keempat, penutup. Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran pada diskusi kombel kita pada siang hari ini, yang pertama, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas masing-masing. Bapak Ibu, nanti kita akan mendapatkan pemaparan tentang disiplin positif, yaitu Bapak Ibu, kita nanti akan diarahkan bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan memang ini sudah saya lakukan, walaupun kenapa ini saya gunakan tunagrahika, supaya nanti Bapak Ibu Jambu. Hidup. Ini sudah dikasih. Oke, lanjut. ya, Bapak Ibu, di situ sudah saya praktekkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas kita. Maaf Bapak Ibu karena tadi sedang mati lampu, kita tertunda sedikit. Saya akan lanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta dapat melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pun nanti saya akan jelaskan. Kami nanti sebagai hasil dari aksi nyata kami akan bekerja sama dengan Ibu Yuri karena kami ini sama-sama di angkatan 11 akan memandu Bapak Ibu melaksanakan restitusi kepada anak-anak kita. Jadi nanti kita akan bagi jadwal nanti kapan segitiga restitusi ini. Dan ini memang menjadi pengalaman yang berharga nanti Bapak Ibu. Kita tidak menjadi stres nanti untuk menghadapi anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, di sini saya menawarkan kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas ini Bapak Ibu boleh kita tambah, boleh kita kurang, boleh memberikan ide yang lain lagi. Kesepakatan kelas yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kita di ruangan ini mempunyai hak yang sama, mempunyai keleluasaan yang sama untuk memberikan pendapat selama proses aksi nyata ini berlangsung. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya, jika seorang nanti sedang berbicara, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 ini saling berkaitan supaya kita saling menghormati. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan, boleh Bapak Ibu nanti tunjuk tangan misalnya. Kita bebas bertanya di sini. Kita di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hebat atau tidak ada yang kurang hebat. Kita sama dengan kami juga sama-sama belajar. Ya, jadi kita di sini dalam konteks sama-sama belajar, tetapi kita siap untuk bertanya jawab. Kemudian berpartisipasi penuh. Kami berharap Bapak Ibu nanti jangan ada yang hanya diam, tetapi berikanlah kita bebas berpendapat. Ya, kita bebas berpendapat apa saja yang kurang dimengerti seperti itu. Kami siap untuk menyampaikan hal apa yang Bapak Ibu tanyakan. Kemudian mengikuti sisi kelas dengan perasaan yang gembira. Ya. Jadi supaya perasaan kita gembira Bapak Ibu, ya supaya perasaan kita gembira, kita sekarang melakukan ice breaking, ya. Tadi Bapak Ibu.
dewasa kan. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. perlu kita tambahkan. Ada yang mau menonton Bapak Ibu?
Tidak ada? Oke, silakan. Kita sekarang akan memulai aktivitas sesi kita, yaitu sesi pemaparan yang saya lakukan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian nanti kita ada sesi diskusi. Ya, Bapak Ibu, saya akan membagikan sticky note-nya kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaannya. Kita diminta untuk memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju tentang 3 pernyataan yang sudah ada di depan. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Kalau misalnya tidak, kita berikan tanggapan. Kalau misalnya iya, kita berikan tanggapan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti melap jendela kelas, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan seperti hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan nama nanti di spinot yang kita berikan, dan Bapak Ibu boleh menempelkannya nanti di sana. Ya. Berarti Bu yang dijawab tiga ini, Bu? Iya, Bu. Iya, yang 3. Kita tinggal dia setuju tidak setuju aja ya. Nomor 1. Alasannya apa, Bu? Nomor 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju. Bapak Ibu boleh nanti menempelkannya di sini aja Bapak Ibu. Kami akan menggeser ini. Matikan. Bapak Ibu kalau sudah selesai silakan Bu ya. Kalau sudah selesai boleh ditemukan ya Bapak Ibu. Ayo silakan Bu, silakan. Kalau yang nggak bisa ya karena ada 3-3 yang tersirat. Tulis nama, Bu, nggak usah. Iya, tulisnya nama. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Tulis lah. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi bagi yang sudah sempat menuliskan nama juga nggak apa-apa. Bisa menjadi motivasi Iya. anak. Oh, Bapak Ibu, masih ada yang belum? Ada, nggak sibuk. Mana Bu, nunggu Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu, Lebih semangat. kami membacakan hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Ya, menurut teman kita dengan jawaban tidak setuju. Kenapa? Karena kekerasan tidak bisa mendisiplinkan anak, tetapi harus dinasihati. Ya. Oke. Ya. Kemudian nomor ada yang menyatakan setuju Bapak Ibu, yaitu tergantung hukuman yang diberikan seperti apa. Kalau berbentuk kekerasan saya tidak setuju, tetapi kalau positif seperti membersihkan papan tulis, bernyanyi, saya setuju. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu kita akan belajar di sini nanti membandingkan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Tapi
pemahaman kita awal sekarang ini apa itu hukuman, hal-hal seperti ini bisa menjadi acuan ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang setuju. Yang setuju alasan kalau hukuman yang positif. Kalau hukuman positif hampir sama. Saya pilih lagi yang tidak setuju ya, tadi sudah setuju. Iya, ada yang tidak setuju. Jadi kita bacakan dua setuju dan tidak setuju ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu membuat anak merasa terpaksa. Nah, aplaus dulu untuk kita semua. Jadi ini sudah mulai terlihat ada yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti ini akan kita pelajari ya. Kemudian Bapak Ibu nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Mungkin seperti ini yang tadi disampaikan yang kata setuju. Seperti melap jendela kelas, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nomor 2. Oke. Nomor 2, coba kita cari yang tidak setuju. Ini masih yang setuju. Yang tidak setuju. Oh, iya, ada yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena itu hukuman yang disebutkan tadi itu tidak termasuk motivasi intrinsik. Nah, berarti di antara kita ini sudah mulai masuk pemahaman tentang motivasi. Nanti itu juga akan kita bahas di sini. Kemudian ada yang tidak setuju. Nomor 2 itu tergantung pada kesalahan yang diperbuat siswa-siswi. Jadi ada yang tidak setuju. Sekarang kita cari yang setuju. Setuju karena memotivasi anak lebih bertanggung jawab. Ya, jadi motivasinya untuk tanggung jawab. Nomor 2, alasannya dengan hukuman positif selain meningkatkan disiplin dapat melatih anak dalam hal kebersihan. Ya. Oke Bapak Ibu. Nomor 3, memberikan penghargaan seperti hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Akan kita cari yang tidak setuju dulu, nomor 3. Ya, yang tidak setuju. Oke, ini nomor 3 tidak setuju dia. Tidak setuju jika setiap penghargaan kita berikan hadiah prinsip dari pribadi positif tidak terlaksana, tapi pujian. Jadi hadiah akan kita gantikan dengan pujian. Kemudian yang tidak setuju. Yang tidak setuju karena pemberian hadiah dapat membuat ketergantungan. Nanti kita cari pemahaman positifnya ya. Setuju, yang tidak setuju karena hadiah yang diberikan bentuk kata-kata nanti anak ketagihan. Ya, artinya berikan hadiah itu nanti akan ketagihan hadiahnya. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mencari jawabannya. Ya. Kalimat pertanyaan pemantik tadi itu adalah gambaran dari topik dalam diskusi kita ini. Ya. Kemudian ya, Bapak Ibu, karena kita tadi sudah nanti pertanyaan yang pertama Bapak Ibu itu akan kita bahas di sini, di motivasi perilaku manusia. Motivasi, ya. Sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Ya. Disiplin positif menurut Bapak Ibu apa pengertian kebudayaan dan apa saja budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Ini kita tidak usah tulis, tapi coba kita menyampaikan pemahaman kita sendiri. Menurut Bapak Ibu apa itu kebudayaan? Ya, Ibu Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Jika kita berbicara tentang disiplin, itu suatu aturan yang harus kita lakukan, berarti tidak boleh kita tantang. Berarti di situ konsepnya kita harus menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi kebudayaan itu apa Ibu? Kalau bicara tentang budaya, kebetulan saya budaya Batak Toba atau Simalungun. Kalau
Pak dan Taksel yang di Sumatera Utara ada 5. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, Bu Yuri, apa itu kebudayaan Bu Yuri? Menurut saya kebudayaan itu sesuatu kebiasaan atau budaya, masuk ke budaya positif, kebiasaan yang positif, mungkin itu saja. Budaya kebiasaan. Oke, buatkan dari sini apanya? Oke, biar nampak yang menjawab. Iya. Silakan Bu Lena. Kalau menurut saya kebudayaan itu adalah suatu gagasan yang diterapkan dalam kehidupan Yang dilakukan dan yang dilakukan dalam kehidupan. menjadi suatu kebiasaan. Menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan. Terima kasih Bu Lena. Iya Bu Monica. Kalau kebudayaan itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Ya. Menurut Bu Monica, kebudayaan itu bersifat abstrak. Budaya itu merupakan suatu ide. Budaya itu mempengaruhi pikiran manusia. Oke, terima kasih. Kita masuk ke bagaimana peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya di sekolah. Boleh kasih pendapat, Bapak Ibu? Konteks kita konteks sebagai guru SLB. Ya, iya. Silakan Bu Lena. Mengucap salam. Mengucap salam. Salam kalau pagi gitu ya. Iya. Itu kan suatu kebudayaan. Kebudayaan, iya. Oke. Sering kita dengar itu salam, senyum, sapa. Iya. Sopan santun. Sopan santun. Iya, 5S ya. Iya. Oke. Ada lagi yang bisa berikan pendapat? Tambahannya Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Kalau di sekolah, karena kita tadi membahas tentang positif budaya di sekolah ya. Misalnya budaya tebing tinggi ini, dia itu kan berpakaian, ya, itu pun bisa kita terapkan. Itu termasuk juga salah satu budaya positif. Kira, bukan berpakaian yang rapi, sesuai dengan budaya daerah. Iya. Menurut Ibu Purba, salah satu budaya positif yang boleh kita kembangkan di sekolah kita dengan membuatkan suatu kebiasaan menggunakan pakaian adat, ya pakaian adat yang ditentukan harinya kapan, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Sesuai dengan kebudayaan yang ada. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya. Oke. Bapak Ibu, budaya jangan asal, tapi budaya itu harus dilaksanakan menjadi suatu pembiasaan seperti kata Bu Yuri tadi. Kemudian kata Bu Lena, salah satu contohnya salam. Jadi perlu memang kita galakkan di sekolah kita ini. Kita kan ada RHK kita tiket, ya kan, tiket. Jadi kalau di depan ada yang menyalam tiap pagi, atau kita lakukan yang seperti dulu. Ada gambarnya di depan pintu kelas kita, jadi anak kita kalau masuk ada yang tepuk, ada yang tos, ada yang tepuk, ada yang salam, ada yang pelukan seperti itu. Itu salah satu budaya positif yang akan kita lakukan. Nah, budaya positif itu bisa kita katakan menjadi suatu disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin bukan disiplin positif, jangan langsung kita berpikir merupakan paksaan, tidak boleh tidak. Itu aturan. Nah, disiplin positif nanti ini akan kita manifestasikan menjadi sebuah kesepakatan kelas, menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu saya akan membacakan disiplin positif merupakan suatu cara, teknik, pendekatan. Sama seperti juga dicontohkan tadi, cara itu bisa dengan tos, bisa dengan salam, bisa dengan senyum, jumpa dengan anak kita, elus-elus kepalanya, itu merupakan suatu cara. Kemudian cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan universal, seperti itu. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri murid dalam melakukan segala tindakan
Bapak Ibu, kaitannya disiplin tadi itu untuk membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Nanti akan kita diskusikan ini, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas itu. Jadi nanti kalau selesai kegiatan ini, Bapak Ibu sudah membuatkan kesepakatan kelas di dinding masing-masing. Secara berkala nanti kami akan bekerja sama dengan Ibu Yuri untuk memastikan bahwa kesepakatan kelas yang kita lakukan itu sudah benar-benar kita pahami dan ada perubahan, walaupun itu tidak perubahan signifikan, tetapi ada perubahan budaya yang positif di sekolah kita ini. Kemudian Bapak Ibu, disiplin diri. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Tadi Bapak Ibu di sini sudah ada yang menyinggung tentang motivasi intrinsik, ya. Motivasi internal sama dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul, yang tumbuh dari diri kita sendiri, bukan karena ada sesuatu hal yang mempengaruhi sehingga motivasi itu timbul. Ada kesadaran diri, tumbuh dari diri kita sendiri. Itu motivasi internal. Berdasarkan apa? Kalau misalnya kita nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, kesepakatan itu tidak kita yang buat. Kesepakatan itu kita sepakati bersama. Ya, kita sepakati bersama. Jadi, kita bertanya sama anak, apa yang kira-kira yang boleh kita lakukan dan tidak kita lakukan. Karena anak kita ABK, baik itu di membuat kesepakatan kelas harus kita sesuaikan dengan bahasa anak-anak ABK. Kalau misalnya materi CGP kita ini, karena ini untuk anak reguler yang lebih banyak, lebih enak mengimplementasikan, bahasa kita lebih enak, lebih ringan. Tapi kalau di kelas kita harus menyesuaikan dengan ketunaan. Apalagi kalau anak kita autis, hanya untuk bisa melihat pun misalnya pada waktu membuat kesepakatan kelas itu sudah susah. Nah, harus kita cari caranya. Caranya dengan apa? Caranya dengan gambar-gambar. Misalnya ada gambarnya itu kita buat ambil yang kamu suka. Atau misalnya kita mengarahkan ada gambar jajan misalnya, kata tidak boleh jajan di dalam kelas. Ada gambar anak yang sedang makan-makan, ada gambar anak yang tidak makan-makan. Seperti itu. Mungkin kalau anak kita yang autis ini masih banyak didominasi oleh gurunya. Kita mengarahkan boleh dan tidak boleh. Jadi boleh kita buat nanti di situ tanda kali dengan tanda checklist. Tunjuk yang boleh. Itu. Kalau nanti anak itu ke sini, mau tidak boleh, ke sini yang boleh. Jadi kita harus punya teknik tersendiri untuk membuat kesepakatan kelas ini sehingga timbul kesadaran diri, disiplin diri pada anak kita. Kalau anak tunagrahita ini lebih mudah, ruangnya lebih mudah. Kenapa? Karena tunagrahita kan masih ada komunikasi aktifnya, masih bisa memahami apa perkataan kita. Kalau tunarungu itu masih lebih enak lagi, selama guru dengan siswa ini memiliki suatu konsep bahasa syarat yang digunakan oleh di dalam kelas. Kalau tunanetra lebih enak lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tunanetra ini konsepnya itu bisa lebih jelas. Tetapi kalau misalnya tunanetra seperti sekarang ini dari sekolah kita Gebi, karena memiliki error sensori sehingga pemahamannya kita pemahamannya masih belum seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kata-kata kita diartikan berbeda. Seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk daksa lebih enak lagi. Kenapa? Karena daksa itu hampir sama seperti C, komunikasi dua arahnya kita masih enak. Jadi pada waktu membuat kesepakatan kelas ini nanti kita diskusikan, benar-benar kita bertanya, diskusikan supaya ini karena kesepakatan kelas juga ada di RHK kita. Ya kan, di RPP kita nanti ada itu. Jadi ini sangat membantu nanti di RPP kita, di observasi kelas atau di PMM kita, RHK kita. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif. Bapak Ibu ada di sini beberapa pendapat, ya satu pendapat bukan beberapa, tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori kontrol ini nanti Bapak Ibu kita
kita akan masuki 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi teori kontrol ini saling berkaitan dengan disiplin positif kita atau budaya positif kita. Menurut Dr. William Glasser mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa pendapat kita di sini Bapak Ibu? Benar apa enggak ini? Benar. Apa alasannya kita mengatakan ini benar? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita proses kehidupan yang kita alami saat ini, ya. Bagaimana pendapat ini menurut Bapak Ibu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya, betul Pak. Saya setuju dengan teori yang disampaikan. Jika seseorang tidak terlibat seperti yang disampaikan, karena apapun yang menjadi suatu pelaksanaan kegiatan mulai dari diri sendiri, mulai dari kesadaran diri. Jadi jika kita tidak mulai dari kesadaran diri kita, ya apa yang menjadi target tadi tidak memenuhi sasaran. Oke. Ada pendapat lain? Oke, Bu Nena. Kalau menurut saya setuju, karena manusia itu kan memiliki kepribadian yang berbeda, emosi yang berbeda, perilaku yang berbeda. Jadi kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Iya. Oke. Kenapa? Kita lihat dari makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan mencari potensi kita agar tercapai tujuan mulia itu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini terkait dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsiknya. Ya, kalau saya mau menjadi orang jahat, adakah yang bisa mempengaruhi saya supaya saya jangan jadi orang jahat? Ada orang terdekat. Kalau saya tidak mau berubah, ada yang mau bisa mempengaruhi saya bisa berubah? Tidak. Ada. Siapapun orangnya, kalau saya tidak bersedia berubah, maka saya tidak akan pernah bisa berubah. Kalau motivasi instruksinya tidak ada, makanya tadi saya katakan kita lihat ke makna disiplinnya, kan seperti itu. Kalau di dalam hati saya ada motivasi, ada kesadaran diri, maka lingkungan saya itu tidak peduli saya, tanpa dinasehati pun, tanpa contoh pun, tanpa sebab akibat pun, saya bisa sadar sendiri, saya bisa menyadari di mana kekeliruan saya, maka saya yang bisa mengontrol diri saya. Bagaimana dengan intrinsik? Sekarang kita masukkan seperti ini, semua perilaku memiliki tujuan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Iya. Hal ini terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi mempengaruhi ini tadi, mengontrol diri. Ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian masih menurut William Glasser, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini posisi kontrol. Ya, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini dia. Terkaitkan Bapak Ibu. Kalau saya melakukan sesuatu, ini semua perilaku memiliki tujuan. Saya melakukan sesuatu karena saya punya alasan. Ya kan? Kalau saya melakukan hal yang benar, saya memiliki tujuan. Saya punya alasan. Inilah nanti terkait dengan segitiga restitusi kita. Jadi setiap anak itu melakukan suatu perbuatan yang menurut kita itu perlu kita restitusi, kita harus validasi data dulu, validasi perilaku anak. Kenapa? Apa alasannya anak melakukan seperti ini? Ya. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk menguasai atau berkuasa, ada kebutuhan dicintai atau disayangi, ada kebutuhan diperhatikan, ya, ada kebutuhan
keyakinan kelas. Ya, kita kembali akan ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas atau sering ini sekarang didengar kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas, kesepakatan itu akan berubah menjadi sebuah keyakinan. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka seluruh anggota di dalam kelas, baik guru maupun murid, memiliki tanggung jawab yang sama. Ya. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan melakukan kolaborasi bersama murid dan rekan guru sehingga terbentuk sebuah kesepakatan antara murid dan guru yang dijadikan sebagai keyakinan bersama. Buat dulu kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan ini sudah terbentuk, maka nanti di dalam pelaksanaannya akan berubah menjadi keyakinan. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka seperti ini, aku yakin. Ya kan, seperti itu ya kan? Bahasanya seperti itu kan? Aku yakin loh. Aku yakin loh. Aku yakin loh. Aku yakin loh, boleh besok aku bisa terlambat lagi. Seperti ini ya kan? Ada keyakinan. Berarti karena itu sudah menjadi keyakinan, maka kita akan dengan sukarela melakukannya. Anak-anak pun saat melakukan suatu pelanggaran keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat, kita ditingkatkannya. Seperti semalam saya buatkan itu belajar dengan tenang. Jadi ada anak yang di dalamnya itu duduk di lantai, telunjuk di lantai, kemudian ada kaki. Seperti yang saya si Gaby. Saya tanya, Gaby, kenapa angkat kaki nak? Jawabannya ibu bapak tahu? Capek dulu bu. Itu alasan kan? Alasan dia kan kita harus cari, harus kita terima. Kenapa angkat kaki? Capek duduk. Nah kenapa capek duduk? Ternyata kita cari tahu lagi. Karena kan ibu kakinya itu nggak bebas. Kemudian dia tarik rambut itu. Tarik rambut sampai banyak di tangannya. Sesudah banyak di tangannya bapak ibu kemudian digoyang-goyangkan di depan hidungnya. Dibuang lagi. Diambil lagi bu. Udah beberapa kali saya lihat. Kemudian saya tanya, ini kita mau mencari keyakinan. Saya tanya, saya validasi lagi. Ya, validasi perbuatannya, validasi perilaku tingkah lakunya. Saya tanya kenapa? Dengan bahasa saya kepada dia, ini ketahuan bapak ibu apa ketahuannya? Rambutnya itu bapak ibu kena muka. Karena dia mengalami error sensori, kulitnya itu terlalu sensitif, sehingga ini ibu gatal, semu atau nggak enak. Rambut di wajah itu menciptakan suatu keresahan atau ketidaknyamanan. Jadi saya tanya, kalau begitu ini restitusi nanti sebenarnya. Kalau begitu Gaby, apa yang kita lakukan supaya rambutmu nggak kena mukanya? Terus bilangnya, lupa bu, lupa ngapain? Mama lupa ikat rambut. Berarti anak ini dengan bahasanya meminta supaya rambutnya diikat, ya kan? Seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah restitusi nanti yang akan kita bicarakan. Kemudian saya bilang tadi kesepakatan kelas, kolaborasi antara murid dan guru. Seperti saya bilang, membuat kesepakatan bukan karena kemauan guru. Tanya anak. Kenapa? Karena yang melakukan bukan guru, yang melakukan siapa? Siswa kita. Jadi melakukan siswa, kita tanya siswa boleh apa enggak, mau apa enggak, yang kita tawarkan. Kalau untuk anak autis kita tawarkan aja dengan kata tidak boleh dan checklist tadi. Dengan konteksnya melakukan membuat kesepakatan kelas, konteksnya itu anak ABK sesuai dengan kegunaan murid kita di dalam kelas. Kemudian kesepakatan yang sudah terbentuk menjadi keyakinan. Pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami bersama. Jadi membuat kesepakatan kelas, tahu sebanyak-banyak. Supaya keren ini kesepakatan kelas lebih banyak aku buat gitu. Ya kan? Ya, minimal 100. Harus 4 lah. Ya, 4.
Oke. Jawab ya. Kita tadi mau cepat kan? Loh. Salah pencet. Nah ini kesepakatan kelas yang dibuat. Ada speaker Oh, speaker tadi. Oh iya Bu. Nah, Bu, bermatikan dulu. Kita dulu ya. Waktu atau Lepas itu tadi bisa lagi. di harus satu waktu. satu waktu. Udah Kalau berapa menit? misalnya dalam Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya tentang kesepakatan kelas ditahan dulu ya. Kita lihat dulu contoh yang sudah ada di layar kita. Buatkan boleh? Boleh Bu, ya. Biar tahu lah Bu. Dari laptopnya Bu, laptop Ibu. Laptopnya udah. Udah kuat. Belum Bu, nah, dah. Tapi kan Bu. Belum bisa. Bentar ya, karena sebelum membuat kesepakatan itu pastikan anak nyaman dulu. Kondisikan suasana hatinya. Jangan sampai anak dalam tekanan. Nanti anak tidak mau bersuara. Pegang suara. Banyak jaminan kelas. Jadi sekarang kita akan membuat, kita nanti buat jaminan kelas. Yang kemudian pagi hari ini kita akan membuat apa yang boleh kita lakukan di dalam apa yang boleh kita lakukan di dalam kelas kita. Tapi sama-sama kita tuliskannya. Ya, sama-sama. Ya, ini salah satu perilaku guru bisa lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita buat jaminan kelas. Kita boleh mana boleh kita lakukan di kelas, mana yang tidak boleh. Nah sekarang kita tanya dulu, kami apa yang boleh kita lakukan di kelas kita? Apa yang boleh kita lakukan di kelas? Hah? Jajan. Jajan boleh jajan di dalam kelas? Tidak boleh. Itu respon yang sangat bagus. Kita sepakat ya. Ya, kita oke ya. Tidak boleh jajan di dalam kelas. Tidak boleh. Itu sudah menjadi satu butir kesepakatan. Dan itu lahir dari anak itu sendiri. Iya, jajanan di dalam kelas. Oke, di dalam kelas. Oke. Dan kedua, apa lagi? Jajan di plastik maksudnya, baksonya di plastik. Terus yang kedua, apa lagi yang kedua? Apa yang nggak boleh kita lakukan? Terus apa lagi? Apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Berangkat boleh? Hah? Boleh kenapa kita masuk sekolah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini peran guru di dalamnya hanya mengarahkan, tapi harus dikembalikan lagi kepada anak supaya mengerti arahan yang kita tawarkan itu paham gak anak. Terus, apa tadi? Tidak boleh tenang? Iya. Masuk
masuk ke dalam kelas tepat waktu. Masuk ke dalam kelas tepat waktu. Oke. Kebetulan kesepakatan kelasnya ini kita buat hanya 4. Kebetulan anak ini sedang mengangkat kaki, ya. Anak ini sedang saat kita membuat kesepakatan kelas, anak ini mengangkat kaki, kakinya. Bicara di depan, dia angkat kaki. Boleh Bu? Boleh Bu. Tapi ya, kalau belajar harus menggunakan seragam dengan berpakaian rapi, berpakaian bersih. Nah, itu salah satu contoh kesepakatan kelas yang kita buat, ya. Nah, ini motivasi perilaku, ya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia sudah saya jelaskan tadi. Ada kasih sayang, merasa diterima, penguasaan, kemudian ada 5 dia tadi yang sudah saya sebutkan, ya, yaitu kemudian motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini harusnya ini kita tanyakan, saya tanyakan langsung aja dulu sementara ya, bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu 3 jenis motivasi ini saya katakan dulu. Ya, motivasi yang pertama itu Bapak Ibu, motivasi untuk menghindari ketidak apa ini? Misalnya, ya, motivasi yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak kita kalau misalnya dihukum, kadang anak kita akan berbohong. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kebohongan itu dapat menghindari dia dari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang kita katakan tadi, mendapat hadiah. Ya, tetapi ada nanti hadiah untuk hadiah dan hukuman, penghargaan dan hukuman. Kenapa dikatakan hadiah ini bisa menjadi hukuman? Anak kita kalau kita berikan hadiah saat dia juara, maka anak kita akan melakukan hal yang tidak bagus pun
banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah. Yang ketiga. Ya? Ketiga. Iya. Apa alasan yang ketiga? Kalau saya yang ketiga tadi kan menghargai diri sendiri gitu kan. Ya. Jadi anak itu sudah menyadari gitu, sudah memulai dari diri sendiri dia bahwa perilaku itu memang tidak dibuat-buat, tetapi memang udah dari dalam gitu, dari dalam. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Yang pertama Bu Yuri, kenapa setuju nomor 3 Bu Yuri? Pertanyaan tadi, Bu. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya dari ketiga. dari ketiga tadi itu motivasi mana yang kira-kira yang paling banyak mendasari perilaku? Nomor 1. Kalau di sekolah kita kayaknya masih nomor 1 dan nomor Iya, 2 bawah masih deh. in extrinsic. Itulah sekarang tugas kita supaya dia bisa membuat motivasinya dari intrinsik lagi, Bu. Iya. Menurut Bu Yuri ini masih ekstensif karena ada hal yang membuat dia senang, makanya dia melakukan hal itu. Kita lihat memang kalau ada dua sebenarnya nanti yang akan saya berikan penguatannya. Yang pertama, anak kita memang masih didasari dengan beberapa hadiah. Kenapa? Hadiah itu tidak semata-mata untuk memberikan kesenangan kepada anak, tetapi itu menjadi simbol bahasa kepada anak bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Contohnya, kalau anak benar kita sering berikan tos, kita sering berikan body language kita yang bagus, senyuman kita, sentuhan di kepala, itu merupakan satu penghargaan. Tetapi Bapak Ibu harus pintar bahwa penghargaan yang Bapak Ibu berikan itu menjadi simbol bahasa, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dia karena mereka mau itu. Sekalipun itu faktor eksternal, tetapi Bapak Ibu konteks kita ABK masih harus seperti itu, baru bisa berubah. Tetapi Bapak Ibu, kita harus kembali lagi ke yang nomor 3. Melakukan sesuatu karena memang dari dirinya. Kenapa? Pada saat anak kita tidak menerima stimulus atau rangsangan dari luar, dia hanya mampu bergerak, bertindak, berbuat berdasarkan keinginan sendiri. Nah, lalu kapan ini motivasi internal? Kapan ini motivasi eksternal? Motivasi internal terjadi pada saat anak berinteraksi di lingkungan luar, artinya bukan di dalam kelas. Tetapi motivasi eksternal ini biasanya kita berikan simbol bahasa kita pada waktu interaksi anak di dalam kelas. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kita sudah benar mengetahui bagaimana motivasi internal tadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ya, ini teori hukuman dan penghargaan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ya, Alfi ya. Menurut Alfi. Nah, hukuman dan penghargaan tadi itu atau disiplin yang kita terapkan kepada anak memiliki dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kira-kira penghargaan mana yang termasuk di sini tadi yang sudah kita jelaskan ini? Iya, betul. Pemberiannya dia tadi. Saat dia berlaku hanya jangka pendek. Misalnya seperti di saat anak bisa menjawab kita, misalnya tangan menunggu, ini untuk anak autis misalnya, duduk bagus atau tangan menunggu, saat dia bisa kita terus kita sentuh-sentuh pundak segala macam. Itu merupakan suatu penghargaan, tetapi dampaknya itu dalam jangka pendek. Ya, kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Kira-kira yang bagaimana ini? Seperti pemberian hadiah mungkin, Bu. Misalnya bisa menjawab pertanyaan, kita kasihlah bonbon. Iya. Nah, besok
Iva. Bu Iva ini mengajar di PAUD. Bu Iva sangat kesulitan. Bu Iva sangat kesulitan untuk membuat peserta didiknya itu rapi, duduk di dalam kelas, masuk ke dalam kelas. Anak-anak PAUD itu lebih senang berlari-lari dulu. Kawannya sebagian sudah masuk, dia sudah kemana-mana. Akhirnya Bu Iva memiliki satu ide, anak yang bisa berbaris rapi masuk ke dalam kelas, maka anak akan mendapatkan stiker bintang. Stiker itu merupakan satu hadiah. Ternyata terbukti dan sangat efektif. Saat Bu Iva sedang memegang stiker bintang yang dibuatkan satu bingkai yang menarik bagi anak, maka pada saat waktunya masuk ke dalam kelas, anak-anak PAUD tadi itu masuk ke dalam kelas secara teratur, menunjukkan bahwa dia itu anak yang baik, duduk yang baik di dalam kelas, saat masuk itu menyalam Bu Iva, kemudian berbaris di depan pintu itu dengan disiplin, kemudian anak itu tidak ribut, tidak menangis segala macam. Artinya bahwa stiker bintang itu sangat efektif untuk Bu Iva. Tetapi pada saat Bu Iva sedang sakit, Pak Doni menggantikan. Pak Doni menggantikan, tidak tahu stiker bintang harus diberikan kepada anak. Ternyata perilaku anak pada saat Pak Doni masuk kembali seperti perilaku sebelum Iva memberikan stiker bintang. Ya kan? Memberikan stiker bintang. Menurut Bapak Ibu, pengaruh mana yang ketiga ini, yang cerita yang sudah saya sampaikan? Pengaruh jangka pendek. Iya. Dan nomor 2 lagi dan lagi. Iya. Artinya bahwa jika tidak mendapatkan penghargaan, maka perilaku yang lama akan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini teori hukuman dan penghargaan. Ada seorang anak, ini mungkin konteksnya ada di kita. Anak ini masih memiliki kemampuan membaca yang sangat rendah. Pada saat Pak Ivan, ya Pak Seno, ya, pada saat Pak Seno masuk, dia menjelaskan bacaan satu paragraf. Kemudian Iva yang pada waktu itu kurang berminat belajar membaca tadi itu, dia duduk terbengong. Kemudian Pak Seno mendekati. Pak Seno mendekati dan bilang, pernah nggak ibu-ibu ingat dulu waktu masa kita membaca bersambung? Baca dari sini, sambung lagi di sana, sambung lagi di sana. Pada saat kejadian itu, Iva yang kurang mampu membaca, Pak Seno mendekati. Apa reaksi Iva? Iva gugup, Iva diam, Iva menarik diri, ketakutan, menundukkan kepala. Kemudian Pak Seno menyuruh Iva maju ke depan untuk membaca yang di papan tulis, tetapi Iva tidak bisa. Pada saat Iva tidak bisa, Pak Seno mempermalukan Iva dengan cara menunjuk hidungnya si Iva, dan anak-anak yang lainnya juga mentertawai Iva. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan Pak Seno tadi? Tidak setuju? Apa alasannya? Alasannya mempermalukan di depan umum. Mempermalukan di depan umum. Dia dulu. Membuat apa itu namanya, sifat anak itu menjadi makin down. Pak Alfi dulu. Karena guru tidak mencontohkan ke siswanya perilaku yang sebenarnya, misalnya kayak sebagai contoh, kan guru sebagai contoh, namun guru ini malah menindas atau mempermalukan dia lagi. Sangat benar bahwa anak, menurut Bu Yuli tadi, bahwa anak sedang kita permalukan. Karena dipermalukan, maka anak akan menarik diri. Karena anak menarik diri, timbullah perilaku anak yang tidak percaya diri. Itu akibat dari perbuatan contoh yang tidak baik yang dilakukan oleh Pak Seno. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan sekarang ke restitusi.
posisi kontrol sebelum kita restitusi Bapak Ibu. Posisi kontrol ini ada sebagai penghukum, rasa bersalah, membuat anak rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Bapak Ibu, kita akan Bapak Ibu boleh membaca kalau guru sebagai penghukum yang bagaimana, sebagai pembuat rasa bersalah bagaimana. Bapak Ibu, dari dua posisi kontrol yang saya tunjukkan ini, di mana posisi kita yang paling sering? Hukum. Hukum. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Salah. Jarang. Kalau guru LB kayaknya inilah Bu. Seharusnya ya kamu. Memang sering kayak gitu kan? Kenyataannya menghukum harus Jarang lah Bu. Kalau saya tengok di kita. Kalau kita sebagai guru SMP sebagai penghukum, besok anak kita nggak sekolah. Jarang Bu, kalau saya tengok kita di LB. Mata mau apa Bu? Sering. Di mana ada suara tinggi, mana ada tahu ya? Bu, mungkin ibu dari itu di luar ya kamu. Kalau mungkin mata ibu. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Sama. Mengerti anak kita? Saya sudah buktikan ternyata ini bisa. Kepada Rani, nanti saya putarkan videonya. Kalau saya minta ke guru. Iya. Kebetulan yang saya praktekkan ini kepada anak kita. Saat anak itu bicara, saya sedang bicara, saya dekati. Rani, ibu kan lagi bicara. Jangan Rani, bicara juga. Nanti ibu udah sakit. Anak itu ternyata gini. Ayah Bu, maaf ya Bu. Udah lagi Bu, udah lagi. Ya kan? Ternyata konteks untuk anak SMP ini bisa, tapi lihat ketunaannya mana. Jangan Bapak Ibu lakukan di autis. Itu yang stres. Ya kan? Palingan ini yang bisa untuk anak-anak umum, daksa, yang memiliki kemampuan belajar yang masih lebih bagus. Kemudian anak C bisa. Ya. Kemudian Bapak Ibu posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Kadang-kadang bisa. Saya bantu. CCTV. Pemantau. Jangan jalan lagi ya. Kalau saya Bapak Ibu untuk si Debbie harus saya harus ini. Sebagai teman. Sebagai bestie. Kita bisa semuanya kayaknya bisa. Tergantung situasi. Yang gigitnya apa ya? Tergantung situasi dan anak. Mulia sering melakukan ini saya dengar. Sebagai teman. Karena kalau Debbie kita buat suara, Bapak saya coba buat suara saya. Tahu Bu Debbie? Ketakutan dia itu. Maka saya harus melakukan ini. Sebagai bestie. Bapak Ibu sebagai guru SMP pernah melakukan ini pemantau? Posisi kontrol kita sebagai pemantau? Bisa, kadang-kadang bisa. Kalau kita hanya memantau anak-anak kita, bagaimana keadaan anak kita? Jaga. Saya gini Ibu, kebetulan balik ke belakang lagi, tapi sudah dilakukan seperti yang sudah kita bahas tentang keyakinan kelas tadi. Nah, saya memang udah buat di kelas saya setiap pulang sekolah itu ya harus memang membersihkan dan mengutel. Tetapi kalau saya misalnya hanya memantau, itu kelas itu semuanya becek. Nah, itu pengalaman yang saya buat selama ini. Oke, Bu. Jadi artinya sebagai pemantau ada suara datar. Datar. Nggak boleh ya. Nggak boleh pukul teman. Kenapa menangis? Nggak boleh menangis. Anak baik nggak boleh menangis. Itu bunyi suara. Bahasa tubuh formal. Tidak mendekati anak. Tidak memberikan sentuhan kepada anak. Ibu lihat tadi cara saya hanya seperti ini. Itu pemantau. Yang saya lakukan pada saat itu adalah memantau. Kemudian
Apa ini? Oh, yang Ya, dampaknya apa? Murid memahami konsekuensi. Kalau untuk anak reguler mungkin ini bisa berlaku. Konteksnya sebagai anak guru ABK kita sulit kita melakukannya. Kemudian sebagai manajer, suara tulus mendekati murid. Kira-kira Bapak Ibu sebagai guru ABK kita oke ini? Sebagai manajer, suara tulus mendekati murid, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jika anak kita bermasalah di dalam kelas, maka kita dengan cara kita seperti ini, itu nanti bisa terjadi di restitusi. Ya, anak itu memukul atau anak itu tidak mau menulis. Kemudian kita sebagai seorang manajer akan mendekati anak. Kenapa nak? Kenapa nggak ditulis? Kemudian anak itu akan menjawab, lebih ngantuk. Nah, pada waktu ngantuk apakah kita biarkan? Nggak bisa, karena kita harus memberikan pendekatan kepada anak. Kita akan tanya kenapa dia mengantuk. Anak mungkin akan bilang, bapak saya baru pulang, jadi bawa roti, sudah jam sekian, sehingga saya terlambat tidur, saya ngantuk. Kalau begitu apa yang boleh kamu lakukan? Besok tidur saya. Nah, ini tulisanmu yang nggak selesai ini kapan bisa kau kerjakan? Nanti dulu. Itu dah sebagai manajer. Ya, oke ya. Kemudian Bapak Ibu. Nah ini. Posisi kontrolnya ini pada waktu ini si Farhan berjalan. Kemudian ini si Gaby mengangkat kaki. Kemudian ini. Nih, saya di sini sebagai penghukum. Memberi hukuman. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Si Gaby di sini saya buat sebagai teman. Bahasanya. Ya, oke ya. Kemudian segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya. Ya, ini validasi kebutuhan. Ini tadi sebenarnya pada waktu kita sedang bercerita ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, validasi kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, pada saat anak sudah mulai mengerti, oh angkat kaki, kenapa angkat kaki nak? Seperti itu. Banyak bilangnya sampai duduk. Nah, di sini kita menstabilkan identitasnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa salah. Aku juga pernah salah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan, sama seperti yang mata mengantuk tadi. Lalu apa yang boleh kamu lakukan? Tidur. Nah, itu menanyakan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan diskusi kesepakatan kelas. Mendiskusikan bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas seperti yang sudah kami jelaskan tadi itu. Bapak Ibu, konteksnya adalah konteks kita sebagai guru ABK dengan beberapa contoh yang sudah saya contohkan tadi. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ambil pensilnya, ambil bukunya supaya kita diskusikan. Ya Bapak Ibu, acuannya adalah video yang tadi. Ya. Nanya ya Bu, Ya. dari kesepakatan contoh video yang Ibu berikan kepada kami tadi untuk kesepakatan kelas, untuk anak saya kayaknya yang mana yang bisa itu ya Bu ya? Dia masih belum memahami apa yang kita maksud. Kalau di situ tadi kan walaupun dengan si Gaby yang kakinya naik kita kasih tahu dia udah bisa, atau kan? Ini apapun yang kita bicarakan dia belum mengerti. Gimana lah Bu cara ini? Ya, Bapak Ibu, kemungkinan hambatan yang dialami oleh Ibu Lia bukan hanya Bu Lia yang mengalaminya. Tentunya ini hambatan ini
juga rata-rata kita mengalaminya. Bapak Ibu boleh membuatkannya dengan simbol gambar. Ya, simbol gambar. Jadi jangan dengan kata-kata. Jadi kesepakatan Bapak Ibu itu ada kalimatnya, tetapi di samping kalimat itu ada gambar. Ya, sebagai simbol dari kalimat yang sudah kita buat. Bagaimana proses pelaksanaannya? Bapak Ibu boleh cara mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu boleh kita nggak harus berdiri. Kita boleh dalam satu meja sama anak, boleh kita katakan sama seperti pertanyaan tadi. Kita beritahukan misalnya gambar yang tidak boleh, mana gambar yang boleh. Jadi kita boleh melalui gambar tadi itu kita identifikasikan kepada anak kira-kira yang boleh mana. Nanti saya ditunjukkan ini. Ibu harus jelaskan kepada anak apa simbol gambar yang dipilih oleh anak. Artinya ibu harus menyediakan gambarnya. Harus kreatif. Kira-kira artinya gini, Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira kesepakatan kelas di dalam kelas Bapak Ibu itu apa. Gambarannya sudah ada. Supaya Bapak Ibu bisa itu membuatnya ke dalam sebuah gambar yang menjadi pilihan anak. Nanti di meja bersama seperti tadi saya lakukan itu, ciptakan suasana hati anak dulu. Berikan pendekatan kepada anak supaya anak percaya, yakin bahwa saat apapun yang dipilihnya pada saat itu tidak akan mendapatkan sanksi dari guru. Jadi ada komunikasi timbal balik yang aman, yang mudah dimengerti oleh anak. Pernyataan kita itu gampang dimengerti anak. Nah pada saat anak memilih, padahal itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Bapak Ibu boleh jelaskan dulu sesuai dengan bahasa anak, sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Nah nanti kemungkinan itu nggak mau. Nah kita boleh buat pilihannya lagi. Seperti itu kira-kira Ibu. Ya silahkan Pak Alfi. Mungkin kalau misalnya dari gambaran Ibu lihat tadi kan Bu, kita udah identifikasi anaknya bahwa kemampuan anaknya ini bahkan mengenal abjad aja belum, atau dia mengenal yang baik atau buruk aja dia belum tahu. Kemudian bagaimana untuk menyampaikan gambaran kita di saat anak itu sebenarnya itu kembali lagi kayaknya seperti keputusan gurunya sendiri gitu Bu. Misalnya kayak ini nggak boleh, nah udah kita jelasin nggak mau. Dari semua gambaran itu dia mungkin nggak mau semua, atau dia bahkan bingung ini maksudnya apa, ininya gimana. Mungkin karena ada keterbatasan IQ atau Kelas berapa misalnya itu? Kelas 1 ya. 1D. 1D Satu dengan D, nah, cerebral palsy. Gini, Bapak Ibu bisa membuatnya memberikan gambaran tentang kesepakatan kelas yang Bapak buat. Bapak Ibu harus paham dulu sampai di mana potensi anak Bapak Ibu mengerti tentang kata-kata. Paling tidak kan gini, anak kita itu sudah bisa mengerti bahasa reseptifnya. Ambil, jangan, tidak, oke. Kemudian ada kata perintahnya, ada paham sedikit tentang benda-benda di lingkungan sekitar dia, paham rasa sakit, paham rasa tidak suka, paham rasa menangis. Asesmen, lakukan asesmen di mana tingkat kemampuan anak Bapak Ibu di sini. Kenapa? Supaya Bapak Ibu bisa tahu kira-kira gambar yang bagaimana yang mudah dipahami oleh anak. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya anak autis, ada sekarang anak autis itu menggunakan kartu PEC. Apa itu? Teacher, Education, Communication. PEC. PEC. Menggunakan kartu PEC ini lebih paham dilakukan oleh anak daripada gambar yang utuh. Gambar yang berwarna yang menurut kita cantik dan mudah kita paham, menarik. Ternyata anak autis ada yang lebih enak menggunakan kartu PEC, PEC, Teacher, Education, Communication. Jadi cari dulu hasil asesmennya itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, apa yang bisa anak ini, nggak tahu kita. Bahasa apa yang paham anak, nggak tahu kita. Kira-kira interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya apa, nggak tahu kita. Kita akan gagal membuat kesepakatan kelas. Itulah tugas kita sebagai guru ABK, memang sulit sekali. Jadi memang betul penerapan materi guru penggerak bagi sekolah reguler saya setuju. Andaikan ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya sudah sebagai penegak misi, semakin
tersentuh dengan materi itu. Kalau dulu saya sebagai PP, saya berpikir tidak sehebat ini manifestasi dari materi-materinya. Ternyata dampaknya itu sangat luar biasa, baik sama guru maupun sama anak. Tetapi sesudah Bapak Ibu saya CGP rekognisi, saya harus cari tahu ini, cari cara bagaimana supaya materi ini bisa saya implementasikan kepada anak ABK dengan hambatan-hambatan yang seperti Bapak Ibu alami tadi. Jadi intinya harus kita kembali ke asesmen, ya seperti itu. Kira-kira gimana Bu Lia? Ada gambaran dari yang saya jelaskan? Gambarannya itulah kalau macam anak saya jalan aja ya kan, untuk mengapakan duduk kan dia maunya jalan Bu. Jadi gambar apalah ya itulah ya, kita bikin gambar mana itu supaya dia mau anak Ibu sudah boleh nggak dikatakan tidak berjalan atau belum masih lagi nggak boleh? dia mencet, saya paham. Mana lah itulah Nah maksud saya. sekarang gini, pada saat anak suka berjalan, anak apa kira-kira menurut Ibu apa yang perlu Ibu lakukan untuk anak ini supaya dia tidak berjalan? Masih kita lah Bu, aturan kan kalau kesepakatan kelas kan kita ikutkan juga apa mau anak gitu ya kan Bu. Nah, sementara kalau berjalan aja itu dia kan kapan kita mau menenangkan dia? Termasuk pemaksaan juga lah Bu saya jadinya. Tarik gitu kan Bu, dipaksakan duduk, kadang saya ikat gitu. Itu yang maksud saya tadi. Karena ada Bapak Ibu saat anak bisa duduk apa yang Ibu kasih kepada anak? Saya tenangkan aja sama dia gitu. Dia ikut. Senang nggak anak? Senang Bu, tapi Nah berarti itu bisa menjadi kesepakatan kelas Ibu buat. cuman gini Bu, saya tengok dia masih labil. Apakah tepuk tangannya itu memang itu karena nanti bentar lagi sikit-sikit gitu lagi dia maunya tangan saya diambilnya. Jadinya maunya gitu lagi. Kayak mana? Iya, jadi kan begini, menurut Bu Lia, kalau nanti saya sendiri yang buat butir-butir dari kesepakatan kelas, artinya bukan kesepakatan. Itu artinya bahwa guru sendiri yang buat, kan begitu. Peraturan jadinya, bukan kesepakatan. Peraturan itu mau tidak mau siswa harus mengikuti. Tapi sekarang ini kenyataannya kita kan kesepakatan. Kembali lagi Ibu saya bilang tadi itu hasil seperti yang ditunjukkan, yang diberitakan oleh Bu Lia. Kalau anak berjalan, kemudian Ibu arahkan dia dulu, coba cari tahu apa yang bisa membuat anak ini bisa duduk dia. Nggak usah 1 menit, Ibu-ibu. Nggak usah 1 menit, 30 detik. Nggak bisa 30 detik, 20 detik. Artinya anak ini merespon perintah Ibu duduk. Kira-kira apa yang bisa membuat? Bisa kita berikan permainan. Maka gambar yang Ibu buat itu gambar anak sedang memainkan permainan. Atau misalnya anak nggak ngerti Bu. Nah kalau begitu berikan sebuah permainan di atas meja, kira-kira apa yang dia lakukan, yang dia pilih permainan itu. Oh saya memilih dengan bahasa kita ya. Saya ini nah gitu. Lihat reaksi anak. Apakah anak senang memainkan itu? Apakah anak memberikan perhatian dengan permainan itu? Berarti ibu-ibu boleh buat. Kan dengan cara seperti itu kita meminta respon dari anak. Tidak bisa dengan kata-kata, maka harus dengan cara interaksi. Apa respon yang diberikan oleh siswa kepada kita dengan stimulus yang kita berikan, yang kita tawarkan kepada awal duduk bermain. Nah tulis terbuatkanlah di situ kesepakatan kelas nomor 1, duduk anak duduk di peraturannya berarti kesepakatan kelasnya saat belajar anak duduk diam dengan bantuan beberapa permainan. Nah itu juga sudah menjadi kesepakatan kelas. Oh ibu kan ibu sendiri enggak. Kita kan sudah melakukan beberapa rangsangan stimulus kepada anak. Dari respon yang diberikan anak itu, itulah yang kita jadikan menjadi sebuah kesepakatan. Ya kan? Iya. Kira-kira gimana Pak Arfi? Gimana Ibu dia gimana? Oke? Iya. Coba kita praktekkan. Iya. Coba? Iya. Silakan Bu Kek. Untuk menggali kesepakatan anak, walaupun dia
yang terdapat dalam Betul. Ya. Jadi artinya saat ibu mau membuat suatu stimulus kepada anak, Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan lahir dari stimulus yang ibu berikan kepada anak. Dari respon anak, respon yang ditunjukkan oleh anak dari stimulus ibu tadi itu, ibu harus bisa membahasakan seperti tadi. Saat belajar, anak duduk diam dengan bantuan. Iya. Kan seperti itu. Apakah itu berlaku nanti Bu? Ya, berlaku. Jadi kesepakatan kelas, ini kesepakatan yang saya tawarkan tadi pada waktu di awal diskusi kita tidak bisa sama dengan anak ABK. Kalau makanya saya bilang tadi, membuat kesepakatan kelas harus sesuai dengan konteks ABK. Berbeda lagi dengan anak autis misalnya, hampir sama dengan autis, bersama dengan autis. Karena kemampuannya hampir sama seperti itu kan, Bu Caca. Gimana Bu ya? Oke? Jawabannya iya. Oke Bu. Iya. Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendiskusikan kesepakatan kelas. Kami nanti, ini akan menjadi sebuah laporan kami nanti sama Bu Yuli. Bapak Ibu, kalau mengalami hambatan nanti di membuat kesepakatan kelas, kami siap memberikan waktu dan ruang kepada Bapak Ibu supaya kesepakatan kelas benar-benar terlaksana ada di sekolah kita. Dan ini nanti akan kami fotokan. Bapak Ibu saat melakukan pun tolong buatkan suatu dokumentasinya. Ya, ini akan menjadi sebuah laporan nanti. Supaya apa? Keseragaman cara kita membuat kesepakatan kelas itulah menjadi sebuah kekayaan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi tolong buatkan dokumentasinya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Kita akan buat bersama. Itulah hasil dari penimbasan aksi nyata ini. Ya. Kan kalau kita berkesepakatan kelas, tapi ternyata itu nggak berdampak sama anaknya, kayak Rehan udah buat kesepakatan kelas. Kalau makan di dalam kelas ibu apain? Boleh ibu tarik jam makan, oke. Tapi berulang kali dari pertama kali masuk terus dia lakukan terus. Ini kayak mana? Berarti kan dia jatuhnya muridnya ini Bu bebal. Ya. Karena kita harus kembali, ya, saya paham. Kita harus kembali lagi dengan siapa anak kita. Siapa anak kita, Bapak Ibu? Paham nggak dengan apa yang dilakukan ini? Tetapi kesepakatan kelas akan menjadi sebuah kontrol kepada anak kita. Ya kan? Saat anak misalnya sekarang perlu Bapak Ibu lakukan restitusi. Restitusi sebenarnya sudah saya lakukan itu sama Farhan. Ya, saat lakukan restitusi, ternyata besok dilakukannya lagi. Iya, jangankan besok, bentar lagi lakukan lagi. Boleh Bapak Ibu katakan, Farhan, tadi, apa yang boleh dilakukan di kelas kita? Farhan respon kok, responsif jawabannya kita. Boleh ribut, ribut ya. Nah ini bisa Bapak Ibu lakukan menjadi alat kontrol. Saat dia berjalan-jalan, boleh katakan Farhan, yang boleh ibu. Farhan bisa saya lihat Farhan respon, walaupun saya hanya sebentar, tapi saat saya restitusi jawabannya pun respon. Lalu Farhan bagaimana kalau di dalam kelas? Diam Bu, harus tenang. Supaya apa? Kawan belajar. Respon kan? Makanya saya bilang sesuai konteksnya, sesuaikan siapa anak Bapak Ibu yang Ibu Bapak Ibu buatkan kesepakatan kelasnya. Saya pikir ini akan membantu kita semua membuat suatu perubahan. Boleh dikatakan bahwa CGP itu menjadi agen perubahan. Nah, hasil dampak dari pengimbasan ini adalah perubahan. Perubahan yang akan terjadi di sekolah kita. Ini harus benar-benar kita lakukan. Jadi Bapak Ibu boleh buatkan nanti dokumentasinya. Kalau mengalami hambatan Bapak Ibu saya siap. Saya siap. Misalnya Bu Sondan jam sekian jam pulang ya, aku mau buat ini ya. Saya siap. Jujur, saya siap. Karena apa? Supaya perubahan, kekayaan, keberagaman cara kita membuat kesepakatan kelas itu akan menjadi momen yang indah di sekolah kita. Budaya positifnya akan menjadi hal yang saya bilang luar biasa. Dan ini tidak akan ditemukan oleh guru-guru lain di sekolah reguler. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Oke, Bu.
membuat kesepakatan apa imbas dan dampak dari aksi nyata ini. Kami akan menunggu respon dari ibu-ibu. Nah, karena kita akan menutup pertemuan kita ini, kami ingin Bapak Ibu memberikan refleksi, pembelajaran dari diskusi komunitas belajar kita yang kita lakukan hari ini. Kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya, pembelajaran apa? Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti diskusi kelompok kita ini? Boleh Bu, Bapak Ibu menyampaikan inisiatif sendiri. Siapa yang mau angkat tangan sendiri? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Kalau saya pribadi bahagia, senang, dan ada pemasukan. Dan mudah-mudahan ya, kami juga kawan-kawan ini sesudah menerima paparan dari RPL kami, ya Ibu RPL ya, RPL bisa kami terapkan di sekolah kami seperti yang Ibu sampaikan tadi, sehingga nanti berwarna-warni budaya positif lah sekolah kita yang dipimpin oleh Ibu sekarang. Terima kasih. Kuliah boleh Bu berikan refleksinya pembelajaran kita hari ini. Menurut saya dengan adanya pembebasan ini bertambah juga pengetahuan yang selama ini kurang paham, jadi bisa paham dan bisa kami laksanakan semampu guru juga sesuai juga dengan kemampuan anak-anak didik kita. Semoga dengan pengimbasan seperti ini guru-guru kita semua bisa lebih maju lagi untuk mendidik anak-anak kita di sekolah kita ini. Terima kasih kepada Ibu CGP. Pak Alfi, tolong berikan refleksinya. Baik, izin saya memberikan refleksi yang saya tangkap dari pengibasan kali ini, bahwa dari pertemuan kita membahas tentang budaya positif ini banyak sekali hal yang belum saya ketahui. Jadi dari pemaparan tadi yang Ibu sampaikan, bertambahlah ilmu dan wawasan saya, terutama dalam berbudaya positif, kemudian merestitusi perilaku siswa, kemudian bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang bisa menjadi kontrol bagi guru-guru, terutama untuk kita, untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi banyak sekali manfaatnya. Semoga Ibu juga berkenan untuk membimbing kami pastinya dalam membuat atau menjadi fasilitator dalam pembuatan kesepakatan kelas. Mungkin itu saja dari refleksi yang saya dapatkan hari ini. Ya, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Lia, terima kasih Pak Alfi. Mohon Ibu Kasep berikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu silakan. Terima kasih. Saya juga mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sona pada hari ini. Saya harapkan semua kepada kita guru-guru, khususnya kita yang SMP, jangan nanti menganggap yang nggak dari PLB nggak SMP ya. Kalau sudah di sini guru PLB ya. Jangan takut membuat kesepakatan apapun dia bentuk anak kita. Ya, jangan takut, jangan enggak. Kalau pas kurang pas, kita ada narasumber kita yang telah kita pilih di sekolah kita dan kita sepakati bersama. Semoga apapun yang ada pada anak kita, tunjukkanlah mereka siapa dia. Buatlah kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan dan keadaan anak. Jadi tidak percuma asesmen yang telah diberikan kepada kita gunakanlah itu, jangan takut. Jadi itulah kalau dari saya ya pada kita semuanya, karena kesepakatan itu bukanlah suatu terpaksaan tapi karena keadaan. Cuma itulah mungkin yang saya berikan. Terima kasih refleksinya Ibu Kasep. Terima kasih Bapak Ibu, refleksi yang sangat saya pikir sangat apresiatif ya diberikan kepada kami. Kami berharap bahwa namanya pengimbasan ada imbasnya,
ada dampaknya. Semoga dengan pembahasan hari ini memberikan perubahan pada budaya positif. Seperti saya bilang tadi itu, keberagaman kekayaan cara kita membuat kesepakatan kelas tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain. Hanya kita guru SLB, makanya dikatakan kita guru hebat. Ya, terima kasih dari awal hingga akhir dari diskusi ini, pemaparan ini, Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan senang hati dan sukacita. Bapak Ibu, kami tutup diskusi ini pada siang hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu Sona kepada adik, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya itu pembahasan oleh Pak Alfi. Bapak Ibu, pada kelanjutan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan dalam doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Terima kasih kami panjatkan kepadamu karena sampai akhir acara ini kami telah memberikan semangat atau kesehatan dan keselamatan sehingga kami sampai pada acara ini dapat mengikutinya dengan lancar dan berdoa. Harapannya kedepannya kami berharap kepada-Mu Allah, walaupun kami, walaupun pemikiran kami dalam mendidik anak kami sehingga titik terang